terjepit tersebut bisa kami keluarkan. Kita ke informasi lain, Saudara. Ditjen Imigrasi menangkap satu WNA Australia yang terlibat penembakan di Bali. Pelaku ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta saat akan meninggalkan Indonesia. Pelaku ditangkap saat akan bertolak ke Singapura dengan tujuan akhir Kamboja. Pelaku terjaring lantaran indikator pintu otomatis di imigrasi bandara menunjukkan warna merah. Lantaran Interpol Indonesia telah mengeluarkan surat pencekalan. Pelaku kemudian menjalani pemeriksaan lanjutan. Pelaku diserahkan ke Kepolisian Resor Badung, Bali. Polisi menangkap 3 orang kasus penembakan warga negara Australia di Badung, Bali. 3 pelaku kini tengah diperiksa untuk mengungkap motif penembakan. Pemeriksaan awal diketahui tersangka merupakan warga negara Australia. Ketiganya ditangkap di lokasi berbeda, yakni di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dan 2 lainnya ditangkap di luar negeri. Polisi menyita barang bukti berupa mobil, sepeda motor yang digunakan saat beraksi dan kabur, serta selongsong peluru. Penembakan terjadi pada Sabtu dini hari mengakibatkan 1 orang meninggal dunia dan 1 lainnya terluka. Sementara tersangka dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. 3 tersangka dari luar negeri. Yang pertama pukul 19.00, yang kedua pukul 21, sekitar pukul 21, yang terakhir pukul 12 atau sekitar pukul 00. Dan sekarang sedang dalam pendalaman, pemeriksaan dan pengembangan terhadap perkara-perkara tersebut. Jadi saat ini pertanggal 18 Juli 2025 sudah diamankan 3 tersangka dan beberapa barang bukti yang diduga dipakai untuk melakukan perbuatan penembakan tersebut. Penembakan warga negara Australia, saya sudah mendapatkan laporan dari Kapolda. Saat ini sudah diamankan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memberi perhatian khusus pada kasus penembakan 2 warga negara Australia yang 1 diantaranya meninggal dunia. 3 tersangka telah ditangkap dan diperiksa polisi. Menurut Kapolri, pengungkapan merupakan kerjasama Barreskrim Polri, pihak imigrasi dan Kepolisian Federal Australia. Penembakan warga negara Australia, saya sudah mendapatkan laporan dari Kapolda. Saat ini sudah diamankan. 1 berada di Jakarta, 1 lagi dalam perjalanan dari luar negeri, akan masuk Jakarta. Pengungkapan ini tentunya kerjasama antara Barreskrim, di backup juga oleh imigrasi dan juga AFP. Keluarga korban telah mendatangi RSUP Profesor Ngurah Denpasar untuk menandatangani persetujuan otopsi terhadap korban Zivan Ratmanovic yang tewas ditembak. Rencananya otopsi akan dilakukan Kamis 19 Juni 2025 mendatang. Sudah datang ke Polresek Rumah Sakit Ngurah untuk tanda tangan menyetujui dilakukannya otopsi terhadap almarhum suaminya. Insya Allah nanti rencana jam 9 hari Kamis tanggal 19 ya. Kriminolog Universitas Udayana Demade Suwardana menduga korban dan pelaku saling mengenal. Diduga motif penembakan balas dendam dan telah direncanakan. Sebab terlihat dari pelaku yang mengetahui betul di mana lokasi menginap dan posisi korban saat itu. Saya melihat bahwa motif yang dilakukan oleh pelaku ini yang jelas pertama itu jelas balas dendam. Yang kedua adalah bagaimana caranya untuk menghabisi orang tersebut. Nah, kalau kita perhatikan tata cara atau cara-cara yang dilakukan itu merujuk kepada satu perbuatan yang sudah mereka atur sebelumnya, sudah mereka rencanakan sebelumnya. Artinya bahwa mereka tahu di mana lokasi korban, di mana dia menginap, dan sampai pada posisi dia sempat sampai menembak. Nah, itu juga termasuk salah satu daripada cara-cara yang dia lakukan.
Polisi telah menangkap 3 pelaku penembakan yang merupakan warga negara Australia. Hingga kini, polisi masih memeriksa tersangka untuk mengungkap motif penembakan ini. Tim Liputan, Kompas TV. Kita akan membahas bagaimana penanganan kasus pembunuhan warga negara asing di Badung, Bali. Sudah bersama kami Adrianus Meliala, kriminolog dari Universitas Indonesia. Bung Adrianus, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Bung Adrianus, apa yang Anda bisa lihat dari kasus ini? Korban dan pelaku sama-sama warga negara asing, warga negara Australia. Yang pertama justru yang saya ingin respons adalah bahwa hal ini dikomentari oleh Kapolri. Ini tidak biasa ya. Namun saya juga bisa memahami itu mengingat kemungkinan kepolisian Australia segera mengontak kepolisian Indonesia, CQ Kapolri, dan Kapolri lalu memberi perhatian yang khusus. Mengingat dalam hal ini memang ada hubungan yang baik antara Indonesia dan Australia dalam hal kepolisian. Itu yang pertama. Yang kedua, juga jangan lupa ya bahwa dalam hal ini pelaku dan korban adalah sama-sama orang Australia, lokusnya di Indonesia. Jadi dengan kata lain kita melihat pada adanya 2 yurisdiksi yang terlibat, yurisdiksi Indonesia dan Australia. Nah maka memang dalam hal ini kemungkinan ke depan akan kita lihat misalnya apakah ada yang namanya MLA dilakukan, Mutual Legal Assistance, atau dengan kata lain semacam kerjasama pertukaran informasi, bahkan itu pertukaran narapidana misalnya, kita belum tahu ke depan ya, namun itu bisa terjadi. Dan yang ketiga, kalau melihat daripada eksekusinya, maka ini memang model pembunuhan eksekusi nih, ya model mafia killing nih, ya. Kemungkinan si korban misalnya terlibat dalam hutang piutang dengan kelompok organized crime tertentu, lalu kemudian atau membawa lari narkotika. Nah, kemudian lalu dieksekusi oleh kelompok itu. Begitu. Ya, tapi kalau dilihat dari tipikologi kriminalitas yang terjadi antar sesama warga negara Australia yang dilakukan ketika mereka berada di Bali, apa tipikologinya dan motifnya menurut Anda seperti apa? Saya kira bisa dimengerti ya, karena di Australia pun juga terdapat gang war juga gitu ya, atau gang fight juga. Dengan kata lain, konflik antar geng-geng, terutama geng narkotika, yang memperebutkan misalnya wilayah penjualan. Dengan kata lain hal itu amat mungkin. Dan mengapa kemudian lalu dieksekusi di Bali? Ya jangan lupa bahwa bagi orang Australia, Bali adalah rumah keduanya. Mengingat banyak sekali orang Australia yang berlibur di Bali. Dan itu mungkin sudah diketahui oleh kelompok yang akan mengeksekusi. Makanya tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Made Suwardana, tinggal dicari saja, ditunggu dan kemudian dieksekusi. Begitu. Jadi menurut Anda dalam kasus pembunuhan ini ada background kasus kriminal lainnya yang perlu ditelusuri oleh kepolisian Indonesia? Tepat sekali. Jadi saya kira ini kita nggak bisa naif ya dengan mengatakan bahwa pembunuhnya lebih bersifat spontan atau sekadar asmara misalnya. Tidak, pasti ada konteks ekonomi, di mana konteks ekonomi itu berasal atau merupakan satu akibat daripada perbuatan jahat yang lain, apakah itu tidak pidana narkotika, pencucian uang, demikian juga mungkin misalnya yang bersifat racketeering atau penggelapan ya, kita nggak tahu. Justru dalam hal ini pasokan data dari AFP atau Polisi Federal Australia itu menjadi penting untuk kemudian kita mengestablish apa sebetulnya motif dan tujuan dari pembunuhan ini. Begitu. Lalu bagaimana baik itu pihak kepolisian Indonesia dan juga Australian Federal Police untuk mengungkap kasus besar di balik pembunuhan ini, dan apakah ini ada bagian dari kriminalitas yang terorganisir? Saya menduga begitu, tapi untuk Indonesia kan dalam ini perannya terbatas, kita hanya ke bagian lokasi saja. Dengan kata lain, maka sepanjang pelaku langsung atau pelaku utamanya kemudian sudah dilidik sidik dan kemudian lalu divonis, maka sebetulnya tugas Indonesia selesai. Nah, tapi tentu kemudian apa yang kita lakukan itu seyogianya menjadi satu asupan atau input bagi Polisi Federal Australia untuk lalu melakukan satu upaya yang lebih sistematis dan komprehensif untuk membongkar kejahatan ini. Sebab tadi saya sih menduga bahwa ini bukan satu peristiwa tunggal, ini ada kaitannya dengan hal-hal yang lain. Apakah misalnya terkait dengan loan sharking, dengan judi, dengan gambling, dengan narkotika, dengan perdagangan senjata, kita nggak tahu ya. Yang mana juga mungkin sekali terjadi di Australia.
Dan tadi imbasnya ke Indonesia ketika ada di antara mereka yang berkhianat kah, atau membawa lari uang kah, atau mungkin juga menjadi satu double agent misalnya dan seterusnya, sehingga kemudian Indonesia ketempatan untuk sebagai tempat lokasi kejahatan. Demikian. Oke, tapi kalau menurut dugaan Anda, Bung Adrianus, background kasus besar di balik pembunuhan ini, apakah dilakukan di Indonesia atau justru di negara para pelaku dan juga korban ini di Australia? Itu saya nggak tahu ya, tetapi jangan lupa bahwa kalau kita mengandai-andai bahwa di Indonesia ini tidak hanya kebagian tempat lokasi pembunuhannya, tapi juga lokasi kejadian kejahatannya, maka kita juga misalnya pernah melihat bahwa ada kasus WNA di Australia, di Bali misalnya, yang misalnya membeli properti, yang mengadakan jual beli berbagai macam hal, atau juga mengadakan transaksi narkotika di Indonesia. Nah, apakah lalu kemudian juga melibatkan pihak-pihak yang terlibat ini? Itulah yang juga perlu ditelusuri oleh pihak kepolisian Polda Bali misalnya, untuk kemudian mengestablish jangan-jangan memang benar bahwa Indonesia tidak hanya menjadi tempat lokus delikti, tapi juga sebetulnya menjadi satu rangkaian dari kejahatan-kejahatan yang lain dilakukan oleh mereka. Baik, terima kasih Bung Adrianus Meliala, kriminolog dari Universitas Indonesia, sudah berbagi perspektif di Kompas Petang. Selamat sore. Kami kembali